Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Oke, jadi kakak rasa adik-adik harus tetap semangat belajar ya, karena kalian ini adalah calon-calon penghuni perguruan tinggi negeri favorit se-Indonesia. Kembali lagi dalam program edukasi andalan kita, Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke adik-adik, berjumpa lagi bersama dengan Kak Andrean. Tentu saja selama 45 menit ke depan, kita akan kembali belajar untuk materi Bahasa Indonesia UTBK. Dan secara khusus untuk pertemuan hari ini kita belajar untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Selalu kakak ingatkan, jangan lupa untuk adik-adik selalu berlatih mengerjakan soal. Karena seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau untuk materi PPU sendiri, kalian akan mendapat soal sebanyak 20 soal dan adik-adik harus kerjakan dalam waktu 15 menit. Berarti logikanya untuk satu soal itu tidak cukup kalian kerjakan dalam 1 menit. Makanya sangat diperlukan untuk adik-adik terus berlatih biar blocking time-nya adik-adik semakin baik. Oke, langsung saja kita langsung melihat untuk soal nomor pertama. Seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau untuk bahasa Indonesia, adik-adik fokus dulu di soalnya. Nah, jadi meskipun di slide pertama ada berupa teks, tapi kita usahakan dulu cek di soal, dia minta soalnya yang kayak gimana. Nah, untuk soal nomor 1, di situ dikatakan, kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti dari kalimat pertama? Nah, jadi kalau kita perhatikan di soalnya, kata kuncinya yang kita mau cari adalah kalimat inti di kalimat nomor 1. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan kalimat inti di dalam sebuah kalimat. Nah, untuk mereview ingatannya adik-adik, ingat kalau misalnya untuk pengerjaan soal mengenai kalimat inti, adik-adik harus tentukan di kalimat itu lewat subjek dan predikat. Nah, jadi cukup subjek dan predikat yang adik-adik jadikan patokan ketika melihat soal berkaitan dengan kalimat inti. Berarti kan di sini ada 2 item yang adik-adik harus pahami ya, ada subjek dan predikat. Nah, untuk mengingat atau mereview kembali materi-materi mengenai fungsi kalimat, nah, kakak mau tanya dulu, di antara adik-adik ada yang masih mengingat apa itu subjek, apa itu predikat? Oke, kan misalnya di pertemuan sebelumnya kakak berikan contoh simpel saja, misalnya saya memakan nasi. Nah, kalau kita lihat dari subjeknya otomatis dikata saya. Jadi, sebagaimana kita ketahui kalau subjek itu dia adalah pelaku atau dalam hal ini orang. Nah, jadi itu subjek. Tapi adik-adik perlu juga ingat kalau misalnya subjek itu tidak selamanya orang, tidak selamanya benda, tapi bisa juga kata kerja lewat hal yang dibahas. Oke, hal yang dibahas. Jadi jangan sampai adik-adik nanti terpaku, oh di kalimat itu tidak dimulai dari kata benda atau orang. Berarti kalian katakan dia tidak dimulai dari subjek. Padahal ingat, subjek juga itu bisa dikatakan sebagai hal yang dibahas. Contoh kalimat simpel, membuang sampah adalah kewajiban. Kakak ulangi, membuang sampah adalah kewajiban. Kalau kita cek lewat kalimatnya, di situ kan ada kata membuang. Membuang itu kata kerja. Jadi bisa saja orang katakan itu adalah dimulai dari predikat. Tapi kalau kita simak baik-baik contoh soalnya, contoh kalimatnya dikatakan membuang sampah adalah kewajiban, maka di situ hal apa yang dibahas? Yang dibahas adalah membuang sampah. Berarti di kalimat tersebut dimulai dari subjek, bukan predikat. Nah, untuk predikat sendiri, fungsinya itu apa? Fungsinya itu adalah menjelaskan subjek. Oke, menjelaskan subjek. Jadi sebagaimana yang adik-adik ketahui,
dalam hal ini berarti di mana ada subjek, ada predikat. Karena fungsinya predikat menjelaskan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh si subjek. Jadi, perhatikan baik-baik, di mana ada subjek pasti ada predikat. Dan ciri-ciri untuk predikat, biasanya dia itu berupa kata kerja. Nah, berupa kata kerja. Nah, kata kerja itu kan biasanya kebanyakan untuk kalimat aktif ditandai dengan imbuhan awalan me atau imbuhan awalan ber. Jadi, adik-adik harus ingat dua item ini, subjek dan predikat. Subjek itu pelaku atau hal yang dibahas, sementara predikat itu menjelaskan subjek. Berarti kita langsung saja tentukan subjek dan predikat di kalimat pertama. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan di slide. Di situ dikatakan untuk kalimat pertama, dunia pendidikan digemparkan dengan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang pada ribuan mahasiswa yang seharusnya magang di luar negeri. Adik-adik ingat tadi subjek adalah pelaku atau hal yang dibahas. Kalau adik-adik mau yakinkan di kalimat itu dimulai dari subjek, bilang saja hal apa yang dibahas. Kalau jawabannya ada di awal kalimat, berarti kalimat itu dimulai dari subjek. Oke, kakak terapkan hal apa yang dibahas di kalimat 1, ada jawabannya atau tidak? Ada ya, yang dibahas itu adalah dunia pendidikan, berarti ini adalah subjek. Ingat, di mana ada subjek berarti otomatis ada predikat. Dan kalau kita lihat setelah pendidikan, di sini dia pakai imbuhan di, yang mana menandakan dia adalah kata kerja, secara khusus dia adalah kata kerja pasif. Sehingga otomatis ini adalah predikatnya, karena dia menjelaskan apa yang dikatakan oleh si subjek. Jadi dia jelaskan kalau dunia pendidikan itu lagi digemparkan. Nah, karena adik-adik sudah mendapatkan subjek dan predikatnya, adik-adik langsung lihat saja di opsi jawabannya, yang mana subjeknya dunia pendidikan dan predikatnya adalah digemparkan. Nah, sekarang kita lihat di soal yang tadi. Oke, coba adik-adik perhatikan dari opsi alfa sampai error. Di situ ada yang kalian dapatkan subjeknya dunia pendidikan, predikatnya dikata digemparkan. Oke, ada ya, yaitu di opsi alfa. Sebagaimana kita ketahui dan kita dapatkan di kalimat 1, subjeknya dunia pendidikan, predikatnya digemparkan. Oke, mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak, kenapa yang Charlie kan juga subjek predikat? Subjeknya dunia pendidikan sudah benar, digemparkan adalah predikatnya. Nah, tapi adik-adik harus ketahui, selagi ada subjek dan predikat saja di opsi itu, maka itu adalah kalimat inti yang paling benar. Karena kita harus cari di bahasa Indonesia jawaban yang paling tepatnya. Dan kalau kita perhatikan yang cuman subjek predikat itu cuman di opsi alfa. Karena di Charlie sudah ada kata kasus, yang menandakan kalau kita lihat di kalimatnya, kasus itu sebelumnya ada konjungsi dengan. Ingat, kalau ada konjungsi atau preposisi, maka setelah konjungsi dan preposisinya itu semuanya adalah keterangan. Berarti kalau kita cek di opsi Charlie tadi, nah kasus ini sudah masuk keterangan. Dan ingat, kalau di kalimat inti atau inti kalimat tidak diperkenankan adanya keterangan. Makanya kakak bilang cari saja kata kuncinya lewat subjek dan predikat. Makanya tentunya kakak selalu mengingatkan untuk adik-adik mereview lagi catatan adik-adik mengenai pola kalimat. Karena kalau kalian sudah mahir menentukan subjek sampai pada keterangan, maka adik-adik bisa kerjakan 5-6 model soal. Seperti kalimat inti kalimat, pola kalimat yang sama, kalimat efektif, kalimat tidak efektif, dan seterusnya. Oke ya, jadi ingat kata kunci untuk soal nomor 1, kalimat inti tentukan saja subjek dan predikat. Oke, untuk soal nomor 1 kakak anggap sudah clear ya, berarti kita lanjut langsung ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 di sini dikatakan konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 4. Oke,
untuk konjungsi atau kata hubung, seperti yang pernah kakak jelaskan, harus dipahami dan selain itu harus dihafal juga dari segi posisi dan hubungannya apa. Dan kalau untuk konjungsi kan dia cuma ada dua posisi ya, ada yang di awal, ada yang di tengah. Ada yang di awal, ada yang di tengah. Ini untuk posisi konjungsi di dalam kalimat. Sekarang kita lihat dulu dari A sampai error konjungsi tersebut dia menyatakan hubungan apa dan posisinya di mana saja. Oke, untuk bahkan, oke, ada yang tahu bahkan itu dia hubungan apa? Oke, jadi untuk bahkan dia adalah hubungan penegasan. Jadi dia menegaskan suatu situasi di dalam kalimat. Dan untuk dari segi posisi ada yang jadi dia multifungsi, bisa di awal, bisa di tengah. Oke, ini untuk bahkan ya. Terus ada opsi bravo selain itu. Nah, selain itu dia masuknya konjungsi hubungan penambahan informasi. Untuk selain itu dia pakai di dalam kalimat menggunakan konjungsi yang posisinya ada di awal. Nah, jadi ingat selain itu cuman posisinya ada di awal kalimat. Sementara untuk namun ini adalah hubungan pertentangan. Oke. Tetapi untuk namun posisinya juga sama, dia cuman ada di awal. Oke. Selain itu ada juga konjungsi tetapi. Sama kayak namun, tetapi dia itu adalah hubungan pertentangan, tapi dalam hal ini posisinya yang berbeda. Kalau untuk tetapi dia itu posisinya ada di tengah. Jadi dia tidak boleh di awal. Selanjutnya yang terakhir ada konjungsi oleh karena itu. Oleh karena itu, dia adalah hubungan kausalitas. Kausalitas bagi adik-adik yang mungkin sudah melupakan atau sudah abu-abu mengingat kira-kira kausalitas itu apa. Jadi adik-adik perlu ketahui kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi untuk oleh karena itu posisinya juga ada di awal. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan dulu untuk kalimat keempat. Oke, coba perhatikan kalimat keempat. Di situ yang dihilangkan atau yang dirumpangkan katanya posisinya ada di awal. Berarti logikanya kita cari konjungsi yang posisinya cuman di awal kalimat. Dan kalau kita lihat di opsi yang tadi, yang di awal itu adalah opsi alpha, bravo, charlie, dan error. Berarti kita pakai sistem eliminasi yang delta sudah bukan jawabannya karena tetapi itu hanya posisinya ada di tengah. Nah, jadi berarti yang kemungkinan jawabannya adalah alpha, bravo, charlie, atau error. Nah, sekarang kita cek saja kira-kira di kalimat 4 dan sebelumnya itu dia hubungan apa. Sekarang kakak bacakan ya di kalimat ketiga. Di situ adik-adik coba perhatikan. Dikatakan di satu sisi, magang diperlukan sebagai wadah meningkatkan kompetensi manusia. Berarti mahasiswa. Berarti dalam hal ini adalah sisi positif. Oke, sisi positif dari magang ya, karena dijelaskan magang diperlukan sebagai wadah meningkatkan kompetensi mahasiswa. Tapi kalau kita cek di kalimat keempat, dijelaskan magang rentan merusak pengembangan kompetensi. Di sini ada kata rentan merusak pengembangan kompetensi. Berarti dalam hal ini dia menjelaskan sisi negatif. Oke. Berarti hubungan antara kalimat 4 dengan kalimat sebelumnya yaitu kalimat ketiga, yaitu ada yang membahas sisi positif dan ada yang membahas sisi negatif. Berarti kalau kita lihat spesifik di dalam soal, harusnya dia hubungan pertentangan karena dia bertentangan pembahasannya. Yang satu bahas sisi positif, yang satunya lagi membahas sisi negatif. Jadi ada
perlawanan, pembahasan, atau pertentangan. Dan untuk pertentangan yang di awal, otomatis pakai konjungsi namun. Berarti untuk yang di soal nomor 2, jawabannya itu adalah bagian Charlie, yaitu namun pertentangan yang posisinya di awal. Nah, makanya kakak bilang untuk konjungsi adik-adik harus selain dipahami, dihafal dari segi hubungannya apa, dan juga posisinya di mana saja di dalam kalimat supaya kita bisa menjawab dengan memakai sistem eliminasi. Oke, jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah bagian Charlie ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3. Oke, kesalahan penulisan kata. Jadi kata kuncinya di soal nomor 3 kita mau cari kesalahan penulisan kata. Nah, adik-adik harus ingat kalau misalnya kesalahan penulisan kata itu bisa kita lihat di kalimatnya yang dimana pastikan di dalam kalimat itu semua katanya mengandung atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau baku. Nah, kalau misalnya ada yang tidak baku atau tidak sesuai KBBI berarti penulisan katanya salah. Oke, nah sekarang kita cek dulu untuk yang di tiap kalimatnya. Kalau kita lihat di opsi kalimat 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah sekarang kita cek dulu di kalimat kedua. Oke, kalimat kedua. Kalimat kedua di situ dikatakan pelaksanaan magang memang bagaikan pisau bermata dua. Oke, kakak rasa di kalimat ini semuanya baku ya, sesuai dengan KBBI. Terus kalimat 3, di sisi lain magang diperlukan sebagai wadah meningkatkan kompetensi manusia. Oke, aman ya. Nah, di kalimat keempat, magang rentan merusak pengembangan kompetensi mahasiswa. Oke, kompetensi baku, pengembangan baku, mahasiswa baku berarti untuk kalimat 4 dari segi penulisannya sudah benar. Kalimat 5 kita cek. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dan kecermatan dalam kesiapan penempatan dan pelaksanaan magang. Oke, kalau kita lihat kalimat 5 aman ya, semuanya sesuai dengan KBBI. Untuk kalimat 6 di sini dikatakan sesuai dengan Permendikbudristek RI nomor 53 tahun 2023, magang merupakan salah satu komponen utama. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang mengganjal ya, yaitu kata komponen. Komponen itu baku atau tidak? Nah, harusnya tidak baku karena bakunya komponen itu adalah komponen. Nah, jadi memang soal ini bisa dikatakan soal yang mudah, tapi kita perlu meningkatkan ketelitiannya kita. Karena biasanya kalau kita baca cepat, biasanya kita kira itu baku. Ternyata tidak baku, karena ada satu huruf yang misalnya diubah. Jadi komponen itu tidak baku ya adik-adik. Yang baku itu pakai huruf O, komponen. Nah, berarti karena kita sudah dapatkan di kalimat tersebut ada yang tidak baku, yaitu di kalimat ke-6, berarti otomatis di soal yang nomor selanjutnya yaitu jawabannya bagian error. Nah, kalimat 6. Karena kesalahannya itu di kata komponen, harusnya komponen. Nah, jadi gitu ya adik-adik. Jadi ingat, kesalahan penulisan kata lebih mengarah kepada katanya tersebut baku atau tidak. Oke, kakak rasa untuk yang soal nomor 3 aman ya. Jadi kita beralih ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini kata kuncinya yang diminta adalah kalimat tidak logis. Kak, kalimat tidak logis itu gimana cara kerjanya? Jadi adik-adik ingat saja kalau misalnya kalimat tidak logis itu lebih ke ada dua yang harus diperhatikan. Jadi kalimat tidak logis itu bisa juga masuk dengan model soal kalau misalnya dikatakan kesalahan penggunaan kata. Dan kalau misalnya kesalahan penggunaan kata, adik-adik prioritaskan dulu yang dimana kalimatnya itu imbuhannya salah. Imbuhan salah. Oke. Example contoh saya dibeli.
Oke, saya dibeli baju. Kalau kita perhatikan model kalimatnya, simpelnya, saya dibeli baju, kita lihat imbuhannya salah kan ya, yaitu di kata dibeli. Dia pakai imbuhan di, harusnya kita pakai imbuhan me. Jadi, harusnya saya membeli baju. Berarti kalau kalimatnya saya dibeli baju, berarti otomatis dia itu tidak logis karena ada imbuhannya yang salah. Nah, tapi ini updating untuk yang tahun ini, kalau misalnya adik-adik dapatkan soal kalimat tidak logis, kemudian kalian cek, Kak, saya lihat di kalimat itu semuanya imbuhannya sama. Berarti adik-adik cari saja kalimat yang tidak efektif. Nah, kalau kita berbicara kalimat tidak efektif, berarti misalnya tanda bacanya salah, huruf kapitalnya salah, huruf miringnya salah, atau tidak ada subjek predikatnya, dan seterusnya. Tapi seperti yang kakak jelaskan tadi, prioritaskan dulu di imbuhan yang salah. Ciri-cirinya kalau kita baca dan ada yang aneh, kayak agak mengganjal, berarti bisa jadi di kalimat itu ada katanya yang salah imbuhan. Oke, kita terapkan ya. Kalau kita lihat di opsi itu untuk yang alfa ada di kalimat ketujuh. Oke, kita perhatikan kalimat ketujuh. Nah, di situ kalau kita perhatikan dikatakan mahasiswa diploma dan sarjana terapan wajib melaksanakan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan. Kalau kita cek aman ya. Kalau kita baca juga tidak ada yang mengganjal, berarti untuk kalimat 7 dari segi penggunaan imbuhan sudah benar. Nah, sekarang kita cek di kalimat ke-6. 6, 8, 2, dan 1. Oke, kalimat 6. Kita perhatikan kalimat ke-6, kakak bacakan, dikatakan sesuai dengan Permendikbudristek RI nomor 53 tahun 2023, magang merupakan salah satu komponen. Ini sudah diubah ya, tadi di soal komponen itu harusnya komponen utama dalam kurikulum pembelajaran pendidikan tinggi. Nah, kalau kita baca dari segi pelafalannya aman, dan kalau kita baca tidak ada yang salah imbuhannya. Berarti kalimat 6 sudah benar. Sekarang kita lanjut di opsi Charlie tadi, yaitu di kalimat 8. Nah, kakak bacakan, kebijakan Kemendikbudristek juga ditekankan pentingnya pemberian. Nah, coba dengar baik-baik adik-adik, kebijakan Kemendikbudristek juga ditekankan pendidikan. Juga ditekankan pentingnya. Oke. Nah, di sini kalau kita baca, di sini ada yang agak mengganjal ya. Yang mengganjal itu adalah di kata ditekankan pentingnya. Kebijakan Kemendikbudristek juga ditekankan pentingnya. Nah, harusnya ditekankan itu biar enak didengar harusnya pakai imbuhan awalan me. Nah, coba kita tes. Kalau kakak baca dikatakan kebijakan Kemendikbudristek juga menekankan pentingnya pemberian kesempatan mahasiswa. Nah, itu kan baru benar ya. Jadi seperti yang kakak bilang, biasanya kalau salah imbuhannya itu kalau kita baca dan ada yang agak aneh, berarti bisa jadi di kalimat itu ada yang salah imbuhan. Dan contoh tadi yang di kalimat 8, yang dimana imbuhannya itu harusnya me, tetapi di soal dia pakaikan imbuhan di. Nah, berarti karena kita sudah dapatkan imbuhan yang salah di suatu kalimat yang ada di opsi, berarti untuk kalimat tidak logis, jawabannya adalah bagian Charlie. Nah, jadi ingat sekarang kata kuncinya untuk kalimat tidak logis, cari fokus dulu di imbuhan yang salah. Kalau semuanya benar imbuhannya, cari kalimat yang tidak efektif. Oke. Nah, jadi soal nomor 4 jawabannya bagian Charlie. Oke. Sekarang kita lanjut di soal nomor 5. Nah, ini berkaitan dengan pola kalimat. Jadi, memang kalau pola kalimat itu berkaitan dengan banyak hal ya adik-adik. Nah, di sini dikatakan pola kalimat kematian ibunya menorehkan luka mendalam di pikirannya adalah, nah berarti kita tentukan kira-kira dia dimulai dari apa. Nah, tapi perlu adik-adik ketahui kalau pola kalimat itu kan ada 5 ya. Jadi ada subjek, oke, ada predikat, ada objek,
ada pelengkap. Oke, ada pelengkap dan ada keterangan. Seperti yang kakak katakan sebelumnya, subjek itu selain pelaku, dia juga hal yang dibahas. Oke, hal yang dibahas. Oke, selanjutnya, kalau predikat tadi fungsinya apa? Predikat itu fungsinya menjelaskan subjek. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh si subjek itu selalu diterangkan dan dijelaskan oleh predikat. Oke, untuk yang umum, objek ini adalah target atau sasaran. Contohnya saya membeli baju, berarti targetnya di kata baju. Berarti objeknya adalah baju. Nah, terus kalau pelengkap, adik-adik ingat fungsinya cuman dua, yaitu melengkapi, melengkapi predikat. Melengkapi predikat atau boleh melengkapi objek. Jadi ini kalau misalnya pelengkap. Dan keterangan ciri-cirinya ingat deh, dia itu ditandai dengan adanya konjungsi. Jadi ditandai adanya konjungsi atau preposisi. Nah, konjungsi atau preposisi. Oke. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya kita cek dari segi aturan umumnya, keterangan itu ditandai dengan adanya konjungsi. Kalau konjungsi kan kalian sudah sangat familiar karena konjungsi itu identik dengan kata hubung. Contohnya kan kayak sehingga, tetapi, dan seterusnya. Tetapi kalau preposisi, yang bagi adik-adik yang kurang familiar mendengar, preposisi itu contohnya di, dari, ke, dalam, terhadap, dan seterusnya. Jadi kalau adik-adik temukan konjungsi atau preposisi di akhir kalimat, maka otomatis kemungkinan dia adalah pola atau fungsi kalimat keterangan. Nah, jadi kayak gitu ya untuk dari segi umumnya. Dan perlu adik-adik ketahui, kalau misalnya untuk pola kalimat, cuman ada tiga item yang bisa di awal kalimat. Nah, sekarang adik-adik harus ingat, yang bisa di awal kalimat cuman subjek, predikat, dan keterangan. Nah, dalam hal ini berarti objek dan pelengkap itu tidak boleh ada di awal kalimat. Jadi opsinya itu pilihannya cuman subjek, predikat, atau keterangan yang di awal. Nah, kalau kita perhatikan di kalimatnya dikatakan kematian ibunya menorehkan luka mendalam di pikirannya. Kalau kita katakan dia dimulai dari keterangan, tidak mungkin karena sebelum kata kematian tidak ada konjungsi dan preposisi. Berarti pilihannya cuma ada dua, subjek atau predikat. Dan tips tadi kakak katakan kalau misalnya mau yakinkan kalimat itu dimulai dari subjek atau tidak, bilang saja hal apa yang dibahas. Kalau jawabannya ada di awal kalimat, berarti kalimat itu dimulai dari subjek. Dan kita tes, hal apa yang dibahas di kalimat tersebut? Jawabannya ada enggak? Oke, ada ya. Di awal kalimat dikatakan yang dibahas di kalimat tersebut adalah kematian ibunya. Berarti ini adalah subjek. Oke. Nah, selanjutnya tadi kakak bilang di mana ada subjek ada predikat. Dan contoh predikat adalah kata kerja. Oke, kalau kita perhatikan setelah ibunya, dia pakai kata kerja yaitu imbuhan me akhiran kan. Dan dalam hal ini otomatis ini adalah predikatnya. Dia jelaskan kalau kematian ibunya itu menorehkan. Nah, sekarang kalau adik-adik masih mengingat, kalau kita mau tentukan pola kalimat khususnya untuk yang aktif. Oke. Kalau yang aktif itu dia pakai imbuhan awalan me, berarti ini termasuk imbuhan awalan me akhiran kan dan juga imbuhan awalan ber. Nah, adik-adik kalau misalnya di kalimat tersebut predikatnya menggunakan salah satu imbuhan yang kakak tuliskan, maka pakai tips dari kakak, dia itu predikatnya transitif atau intransitif. Oke, intransitif. Nah, untuk yang transitif, dia itu kata kuncinya
harus ada kata selanjutnya setelah predikat. Jadi dia itu butuh kata selanjutnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada kata selanjutnya setelah predikat, maka arti kalimatnya itu tidak jelas. Sehingga adik-adik ingat saja, kalau dia predikatnya transitif, berarti otomatis selanjutnya adalah objek. Sementara kalau intransitif, dia itu tanpa ada kata setelah predikatnya pun, dia kalimatnya tetap jelas. Sehingga kalau intransitif, adik-adik ingat saja, selanjutnya itu bisa pelengkap atau keterangan. Timbul pertanyaan, Kak, jadi gimana kalau misalnya di soal predikatnya kan intransitif? Berarti kan kapan saya gunakan setelah predikatnya pelengkap, kapan keterangan? Nah, lihat saja setelah predikatnya. Kalau misalnya setelah predikatnya ada konjungsi atau kata hubung, oke, konjungsi, atau ada preposisi kata depan, oke, preposisi, maka dia keterangan. Tapi kalau setelah predikatnya tidak ada konjungsi atau preposisi, berarti menandakan adanya pelengkap. Oke, kakak berikan contoh biar adik-adik mahir. Kalau misalnya kakak bilang kayak gini, saya membelikan. Predikatnya kan dikata membelikan. Membelikan itu aktif karena dia pakai imbuhan me dan kan. Membelikan itu harus ada kata selanjutnya atau tidak? Harus ya, karena kalau misalnya kakak bilang saya membelikan, itu arti kalimatnya tidak jelas. Berarti setelah membelikan harus ada kata selanjutnya. Berarti dia itu adalah predikat transitif. Berarti setelah membelikan, otomatis pola selanjutnya itu adalah objek. Fungsi kalimat selanjutnya itu adalah objek. Tapi kalau kakak bilang kayak gini, saya menangis. Menangis kan aktif ya. Saya menangis. Menangis itu harus ada kata selanjutnya atau tidak? Oke, tidak harus kan? Karena saya menangis itu sudah jelas artinya. Nah, berarti dia itu intransitif. Berarti setelah menangis itu dia bisa pelengkap atau keterangan. Nah, sekarang kita terapkan. Menorehkan kan dia adalah kalimat aktif. Dan kita cek. Menorehkan itu harus ada kata selanjutnya atau tidak. Kematian ibunya menorehkan. Nah, itu kan tidak jelas arti kalimatnya ya. Berarti dalam hal ini dia itu harus ada kata selanjutnya setelah predikat. Berarti dia itu adalah predikat transitif. Dan ingat yang tadi kakak bilang, kalau dia transitif maka pola selanjutnya adalah objek. Nah, jadi kita lihat dulu objeknya apakah sampai titik atau tidak. Nah, objeknya itu tidak sampai titik karena dalam hal ini ada preposisi di. Seperti yang kakak bilang, ciri-cirinya keterangan kalau ada preposisi atau konjungsi, maka itu menandakan adanya keterangan. Dan di sini ada kata depan atau preposisi di, sehingga di sampai titik, sampai mentok, dia adalah keterangan. Nah, jadi adik-adik perlu ketahui, kalau misalnya kalian, Kak, saya lihat di akhir kalimatnya itu ada konjungsi, tapi setelah konjungsinya itu masih panjang kalimatnya, Kak. Nah, jadi perlu adik-adik ketahui sampai titik itu sudah mentok keterangan, karena tidak ada lagi pola kalimat lain setelah keterangan. Nah, jadi otomatis pola kalimat di kematian ibunya menorehkan luka mendalam di pikirannya, yaitu SPOK. Nah, sekarang adik-adik cocokkan saja dari A sampai error yang mana yang SPOK. Dan yang SPOK itu ada di opsi error. Nah, jadi kayak gitu ya. Ingat saja tips dari kakak. Kalau dia aktif, pakai tips butuh kata selanjutnya atau tidak butuh kata selanjutnya. Dan ingat fungsi dari masing-masing pola fungsi kalimatnya. Subjek itu apa, predikat itu apa, dan seterusnya. Oke ya, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya bagian error. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Kalimat tidak efektif. Nah, kalimat tidak efektif itu ada banyak syaratnya, tapi dalam hal ini untuk kalimat tidak efektif, oke, kalimat tidak efektif. Oke, kalimat tidak efektif. Biasanya kakak kasih note atau ada 3 alasan kebanyakan di soal UTBK dia tidak efektif. Dan kebanyakan itu yang pertama karena
dalam hal ini tidak jelas subjek predikatnya. Nah, kembali ini berkaitan dengan pola kalimat. Nah, makanya tadi kakak bilang pelajari baik-baik untuk pola kalimat dari subjek sampai keterangan karena ini berkaitan dengan 5-6 model soal. Dan kalau kalian kuasai, kalian bisa kerjakan sepersekian detik. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya di kalimat itu semua di opsinya itu ada semuanya subjek predikatnya, berarti lihat lewat tanda baca. Nah, tanda baca salah. Nah, tanda baca kan ada banyak ya, tapi biasanya rekomennya kakak fokus dulu di tanda koma. Karena dalam hal ini biasanya di soal UTBK yang disalahkan itu adalah tanda koma. Dan alasan ketiga biasanya dia tidak efektif karena di kalimat tersebut ada yang tidak efektif. Ada yang tidak baku. Oke, jadi ada di kalimat tersebut yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ingat, 3 item yang penting ini karena biasanya masuk di soal TBK, kalimat tidak efektif. Alasan pertama, subjek predikatnya tidak ada. Kalau tidak dapat jawabannya, tanda komanya dicek. Dan terus kalau tidak dapat jawabannya, cari di kalimat itu bisa jadi ada kalimatnya yang tidak baku. Nah, sekarang kita lihat dulu dari kalimat 1 sampai 5. Untuk dari subjek predikatnya apakah ada atau tidak. Oke. Untuk kalimat 1 untuk mengetes pola kalimatnya adik-adik, kita lihat kalimat 1. 1 ada subjek predikat atau tidak? Oke. Hal apa yang dibahas? Jawabannya ada ya. Yang dibahas adalah banyak orang Indonesia. Berarti ini adalah subjek. Oke. Menganggap kata kerja. Berarti ini adalah predikat. Di mana ada subjek, ada predikat. Berarti kalimat 1 jelas subjek predikatnya aman. Kalimat 2, apakah ada subjek predikatnya? Kita tes. Hal apa yang dibahas? Jawabannya ada. Yang dibahas adalah hal itu. Berarti ini adalah subjek. Berdampak kata kerja karena pakai imbuhan ber, berarti berdampak itu adalah predikat. Kalimat 2 juga subjek predikatnya ada. Nah, sekarang kita perhatikan di kalimat ketiga. Nah, adik-adik, kalau adik-adik perhatikan model kalimat ada yang sebelum dan setelah koma. Nah, ini dilihat dulu sebelum komanya karena bisa jadi dia menandakan keterangan. Kalimat 3, hal apa yang dibahas? Merujuk pada laman statista. Nah, itu kan tidak jelas subjeknya sebenarnya ya. Karena dalam hal ini merujuk itu menandakan atau memberikan sebuah keterangan. Berarti sebelum koma ini adalah keterangan. Yang dibahas sebenarnya di kalimat 3 adalah apa? Nilai penjualan dari industri layanan makanan di dunia. Kemudian di predikatnya ada kata diperkirakan mencapai. Nah, berarti ini adalah predikat. Berarti untuk kalimat 3 juga benar, subjek predikatnya aman. Nah, selanjutnya kita perhatikan di kalimat kelima. Kalimat kelima ini ada sebelum koma, meskipun demikian ini konjungsi, jadi tidak perlu dihitung. Lihat yang setelah komanya. Setelah komanya itu ada subjek predikat atau tidak? Hal apa yang dibahas? Jawabannya ada. Yang dibahas adalah pemain utama dalam industri ini. Berarti ini subjek. Berarti predikatnya adalah kata A adalah. Berarti 5 juga aman ya dari segi subjek predikat. Nah, oke, berarti kalau kita cek semuanya efektif dari subjek predikat. Jadi kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita cari kalimat yang tanda komanya itu salah. Bisa jadi 2 kemungkinan. Tanda komanya salah atau yang harusnya ada tanda koma tapi ditiadakan di kalimat tersebut. Dan kalau adik-adik ingat, kalau misalnya kalian mau cari kira-kira dia itu penggunaan komanya benar atau salah, ada satu atau beberapa konjungsi yang kalian jadikan patokan. Contoh seperti. Nah, seperti itu ada yang harus diawali tanda koma dan ada yang tidak diawali tanda koma atau tidak didahului tanda koma. Nah, sekarang adik-adik harus lihat kualifikasinya. Kalau misalnya setelah kata seperti, dia itu berupa contoh, contoh atau perincian, maka sebelum seperti itu harus ada koma.
Tapi kalau misalnya setelah sepertinya itu dia berupa perumpamaan, maka sebelum konjungsinya itu kalian tidak perlu adakan tanda koma. Nah, jadi contohnya, saya membeli perabotan rumah seperti meja dan kursi. Nah, setelah seperti itu ada kata meja dan kursi. Nah, berarti spesifiknya itu menandakan adanya contoh. Nah, berarti untuk yang di sepertinya itu harus ada tanda koma. Tapi kalau misalnya kalimatnya dikatakan, saya seperti superhero. Nah, superhero-nya itu dia bukan contoh tapi jatuhnya dia perumpamaan. Jadi, sebelum sepertinya tidak perlu ada tanda koma. Nah, sekarang kita cek dulu dari kalimat 1 sampai 5, jangan sampai di kalimat itu ada konjungsi seperti. Nah, sekarang kita lihat kalimat 1 apakah ada kata seperti? Oke, tidak ada ya. Kalimat kedua, coba adik-adik cross check adakah konjungsi seperti? Tidak ada juga. Kalimat 3 ada seperti? Tidak ada. Kalimat 4 ada? Oke, tidak ada. Kalau kita cek kalimat 5 ada enggak? Di situ dikatakan meskipun demikian pemain utama dalam industri ini adalah merek makanan cepat saji seperti. Nah, ada kata seperti. Nah, kita lihat dulu setelah kata sepertinya itu menandakan perincian atau contoh atau perumpamaan. Di situ dikatakan makanan cepat saji seperti McD atau KFC. Nah, jadi kalau kita cek di sini bukan perumpamannya, tapi memang dia adalah berupa contoh. Jadi dalam hal ini sebelum sepertinya harus ada tanda komanya. Nah, berarti untuk kalimat tidak efektifnya ada di kalimat nomor 5. Kesalahannya yaitu di tanda baca koma yang harusnya ada tanda koma sebelum seperti, tapi di teks dia tiadakan tanda komanya. Nah, jadi adik-adik ingat ya, untuk kalimat tidak efektif itu dilihat dari segi kalimatnya itu apakah dia apakah dia itu jelas subjek predikatnya. Kalau jelas berarti bukan jawabannya, berarti kalian cek dari segi tanda baca komanya. Oke, nomor terakhir ini gampang, sepersekian detik kalian boleh kerjakan. Di situ dikatakan fungsi kata penghubung sementara itu. Sebelumnya tadi kakak jelaskan kalau misalnya adik-adik selain dipahami konjungsi, kalian juga harus hafal dari segi hubungan dan posisinya. Nah, kalau adik-adik sudah tahu sementara itu hubungan apa, sebenarnya soal seperti ini tidak perlu baca teksnya. Kalian ingat saja, oh kira-kira sementara itu dia hubungan apa ya? Nah, just information kalau misalnya sementara itu dia adalah hubungan perbandingan. Nah, jadi hubungan perbandingan yang dalam hal ini posisinya ada di awal. Nah, ini enak ya kalau misalnya adik-adik hafal, oh sementara itu perbandingan. Berarti adik-adik cari saja dari A sampai error yang mana yang menandakan hubungan perbandingan. Dan jelas yaitu di opsi Bravo. Dikatakan membandingkan gagasan sebelumnya. Nah, jadi itu ya adik-adik. Harus dihafal hubungan dan posisinya. Dan ingat sementara itu hubungan perbandingan yang posisinya cuma ada di awal. Oke, nah karena waktu sudah hampir menunjukkan 45 menit untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi nomor 7 menjadi nomor terakhir kita untuk pertemuan kali ini. Dan bagi adik-adik yang mungkin mau mereview atau mau menonton kembali, kalian bisa nonton di channel Smart School Pemprov Sulawesi Selatan di YouTube. Dan jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Dan apabila adik-adik ada yang kurang memahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan perihal materi hari ini, kalian bisa DM kakak lewat IG-nya kakak Andrean Jones. Oke? Nah, jadi selalu kakak ingatkan, selalu berlatih mengerjakan soal karena seperti yang tadi kakak katakan, PPU 20 soal dikerjakan 15 menit. Jadi satu soal cuman sepersekian detik waktunya. Jadi kita harus pintar-pintar blocking time dan selalu kakak ingatkan tetap semangat
untuk selalu berlatih mengerjakan soal. Oke, saya atas nama Andrian Junsreil pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.